Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Yang semangat ya, pokoknya sore hari ini kalian harus semangat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kemarin Mas Zeta sudah menjelaskan tentang apa itu public speaking, sekarang kita akan lebih memahami lagi lebih dalam tentang public speaking. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita kenalan dulu dengan saya. Oke, ada lebahnya. Ya, ini nama saya. Nama saya adalah Agustini Fajarianti Ningsi. Saya SD-nya di SDI Al Munawwaroh, SMP-nya di SMPN 1 Pamekasan, SMA-nya SMA 1. Kemudian saat ini saya sedang berkuliah di Departemen Matematika ITS. Kemudian untuk prestasi, saya pernah menjadi Duta Kesehatan Remaja Pamekasan tahun 2015, Wakil 1 Ceping Pamekasan tahun 2018, Wakil 1 Ceping Madura tahun 2019, Duta Koperasi Pamekasan tahun 2019 dan Raka-Rakit Jawa Timur tahun 2020. Nah, setiap saya bertanya, siap untuk bicara, silahkan kalian semua jawab, saya siap untuk bicara. Oke? Oke? Siap untuk bicara? Siap untuk bicara? Siap untuk bicara? Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi setiap saya bertanya itu kalian harus siap ya untuk menjawab. Kita langsung saja masuk ke ini dia. Faktor pembentuk speaker. Jadi kalau kalian biasa mengenal tentang public speaking, kemarin sudah dijelaskan sama Mas Zeta, orang yang berbicara itu disebut sebagai speaker atau pembicara. Nah, di sini ada 3 L. Ada 3 L yang bentuk seorang speaker. Jadi yang pertama ada yang memang bakatnya. Jadi ada yang dari lahir memang menjadi seorang speaker. Biasanya ya, saya mengatakan biasanya, tidak semuanya. Yang bapak ibunya suka berbicara di depan umum, biasanya anaknya juga seperti itu. Kemudian yang kedua dari lingkungan. Kalau misalkan kalian terbiasa berteman dengan orang-orang yang memang seorang speaker dalam hal yang terfokus ya, bukan hanya bergosip atau apapun itu, maka kalian akan terikut. Seperti ada cerita bahwa kalau kita berteman dengan orang yang menjual parfum, kita akan kecium juga wanginya, sama seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari latihan. Kalau misalkan faktor nomor 1 dan faktor nomor 2 di kalian ternyata nggak ada, ini adalah tugas kalian, yaitu nomor 3. Latihan, latihan, dan latihan. Bahkan orang yang dari nomor 1 pun dari lahir sudah ada, lingkungannya mendukung, tapi kalau tidak latihan, mereka tidak akan sadar bahwa mereka punya bakat sebagai seorang speaker. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia. Masalah dalam public speaking. Yang pertama, nervous. Benar? Kalian sering nervous? Kalau presentasi di kelas nervous? Kemudian yang kedua, teknik public speaking. Jadi berbicara di depan umum itu bukan hanya sekedar kalian berbicara ngoceh. Kalau kalian hanya berbicara ngoceh tanpa tujuan, yang ada di depan kalian itu nggak akan tertarik sama apa yang kalian bicarakan. Jadi kalian juga harus menguasai teknik public speaking ini. Kemudian yang kedua dari penguasaan materi. Jadi kalian harus tahu materi yang akan kalian sampaikan apa. Semisal saya di sini, saya akan menyampaikan materi tentang public speaking. Ya saya harus menyiapkan materinya, saya juga harus latihan supaya kalian percaya sama saya. Jadi kalau nervous, teknik public speaking, penguasaan materi yang sudah dikuasai, maka insya Allah kalian akan bisa menjadi seorang speaker yang baik. Nah sekarang bagaimana cara mengatasi permasalahan 3 yang tadi? Yang pertama, mempersiapkan dan melakukan latihan. Saya sangat menekankan ini ya, untuk nomor 1, mempersiapkan dan melakukan latihan. Kalau saya pribadi, bahkan juga beberapa orang, biasanya latihannya itu di depan kaca. Kenapa di depan kaca? Karena kaca itu tidak pernah berbohong sama diri kita. Kalau misalkan kita tersenyum, kaca juga akan tersenyum. Begitupun sebaliknya, jadi kita bisa menilai, oh ternyata saya salahnya di sini. Oh ekspresi saya kurang. Senyum saya kurang.
Jadi dari situ kita bisa terus memperbaiki hingga kita menjadi lebih baik untuk menjadi seorang speaker. Kemudian mencari pengalaman, misal ikut lomba. Kemudian kalau presentasi di kelas itu beneran serius. Jadi nggak cuman numpang teman jangan. Tapi kalian harus serius. Itu adalah salah satu bentuk latihan kalian untuk mengolah public speaking kalian semua. Kemudian selanjutnya melakukan kegiatan fisik. Kemudian menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Nah, untuk demam panggung ini sebenarnya kan dengan kata lainnya itu adalah nervous ya. Setiap orang pun pasti merasakan namanya demam panggung. Saya pun seperti itu. Cuma bagaimana cara kalian mengontrol demam panggung kalian. Jadi kalau misalkan kalian nervous, oke, di dalam nervous, tapi tunjukkan bahwa kalian baik-baik saja. Berusahalah untuk selalu tersenyum. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kunci dari saya. Silahkan, kalau kalian ingin menjadi seorang speaker yang baik, kuncinya dari saya hanya ada 2, yaitu yakin dan percaya diri. Kalian harus yakin sama diri kalian. Ketika kalian sudah yakin sama diri kalian, kepercayaan diri kalian tuh akan muncul. Kalian tidak usah pedulikan orang berkata apa. Itu jelek, ngomongnya jelek, gak usah. Tapi kalian harus yakin sama diri kalian dan kalian harus percaya diri. Kalau ada orang yang mengkritik kalian gak usah pusing, kalian gak usah terus insecure, habis itu jangan. Tapi jadikan itu sebagai motivasi kalian untuk memperbaiki cara bicara kalian. Misal di kelas nih presentasi, ini kan masih SMP sama SMA ya. Sering presentasi terus misal diejekin sama temennya, kamu ngomongnya jelek bla 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 segala macem. Ya kalian senyumin aja, tapi kalian berusaha untuk memperbaiki diri kalian. Ini lebahnya ya terbang. Nah, ini dia, bagaimana cara meraih percaya diri. Jadi yang pertama, lepaskan rasa sesal. Yang kedua, perbaiki persepsi diri. Yang ketiga, jangan takut gagal. Dan yang terakhir, menampilkan yang terbaik. Intinya, kalau kalian ingin percaya diri, kalian harus yakin dulu sama diri kalian. Kemudian, kalian silahkan ubah persepsi kalian. Kalian harus buat mindset pada diri kalian bahwa kalian bisa. Kalau kalian ragu, dari dalam diri kalian ragu, bagaimana kalian bisa speak up? Bagaimana kalian bisa menyampaikan pendapat kalian? Bagaimana cara kalian menyampaikan materi kalian? Kalau dari dalam diri kalian belum yakin dan mindset buruk itu masih ada. Jadi silahkan diingat-ingat kunci dari saya, kalau mau ditambahkan silahkan, dari saya ada 2, yaitu yakin dan tepuk tangan untuk kalian semua. Siap untuk bicara? Siap untuk bicara? Lebih keras, siap untuk bicara? Sekarang kita mulai masuk ke teknik public speaking. Kalian bisa mencatat, dan alangkah baiknya mencatat ya untuk ini. Jadi kalau kalian merasa ada yang kurang dari diri kalian, ya silahkan kalian perbaiki. Yang saya tulis di sini belum tentu udah yang paling benar ya. Jadi kalau ada yang kurang silahkan kalian tambahi. Kalau misal kalian cari di Google atau di mana, silahkan ditambahi. Jadi ada 4 dasar untuk teknik public speaking itu. Yang pertama adalah variasi suara. Kemudian yang kedua ada ekspresi wajah. Yang ketiga ada kontak mata. Dan yang keempat adalah bahasa tubuh. Sekali lagi, yang pertama ada variasi suara, ada ekspresi wajah, ada kontak mata, dan yang terakhir ada bahasa tubuh. Oke, nulisnya jangan lama-lama ya. Yo, lebahnya masih ada ternyata. Nah, sekarang kita masuk ke variasi suara. Untuk variasi suara itu ada 2 yang saya tuliskan di sini. Ada nada dan juga ada volume. Yang pertama, kita mulai dari nada suara. Jadi nada ini bukan berarti kalian mau bernyanyi ya adik-adik ya. Jadi yang pertama, jangan berbicara dengan nada datar, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan kalian ngisi materi, misal nih ya, saya, kemudian saya berbicara yang kayak gini. Jangan berbicara dengan nada datar, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Kalian tertarik nggak? Makanya jadi nada itu sangat mempengaruhi antusiasme si pendengar atau si audiens. Ada kalanya nada kalian harus tinggi, ada kalanya nada kalian harus rendah.
Tapi kalau nada kalian tinggi jangan kayak orang marah-marah. Audiensnya juga takut. Bisa dipahami? Jadi kalian harus bisa mengatur kapan sih suara saya harus tinggi. Artinya kalau tinggi itu kalian harus menekan di beberapa kata ya. Misal tadi saya menekan kata nada dan volume. Artinya itu adalah sesuatu hal yang perlu kalian perhatikan. Dengan nada yang sedikit lebih tinggi. Kemudian yang kedua, volume, mengatur kekerasan suara untuk mengondisikan peserta. Siap untuk bicara? Siap untuk bicara? Siap untuk bicara? Contohnya seperti itu. Itu adalah volume. Bagaimana cara kalian mengeraskan suara untuk meningkatkan antusiasme si audiens. Oke, selanjutnya adalah kecepatan bicara dan artikulasi suara. Kemudian yang pertama ada aturlah sesuai kebutuhan. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Bicara lambat memberikan penekanan. Yang keempat, memberikan jeda dalam memberi penekanan. Dan yang kelima, menghindari penggunaan kata e. Ngerti maksudnya nomor 5? Ini pasti sering terjadi, bahkan di saya pun juga sering terjadi. Bagaimana cara menghilangkannya? Jadi misal kalian presentasi nih, termasuk saya. Kecepatan berbicara dalam artikulasi. Jadi selalu ada kata e. Kata e itu harus kalian hilangkan. Kenapa? Karena itu mengganggu. Mengganggunya bagaimana? Kayak tadi kecepatan bicara itu kan jadi nggak jelas kan materi yang akan kalian sampaikan itu apa. Jadi kata e itu harus kalian hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau misalkan kalian lagi bicara, silahkan minta teman kalian untuk menghitung berapa banyak kata e kalian. Jadi sekarang silahkan hitung berapa banyak kata e yang saya ucapkan. Oke? Oke? Jadi silahkan kalian minta temannya, tolong dong hitungin kata e saya ada berapa. Karena kalau dengan seperti itu ketika kalian berbicara, ya kalian bisa tahu berapa banyak, apakah akan terjadi pengurangan kah ataukah justru akan terjadi peningkatan. Jadi sekali lagi kata e harus segera dihilangkan. Oke. Saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Telat nih. Nah, selanjutnya adalah ekspresi wajah dan kontak mata. Jadi ini adalah poin kedua dan ketiga saya jadikan satu. Yang pertama, jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Berbicara terkait eye contact, kalau misalkan kalian posisinya seperti saya, anggaplah di sini saya sebagai pembicara ya. Kalian harus bisa menguasai audiens. Jadi silahkan kalian lihat dari sebelah sini, dari sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah situ. Nah, kalau berani, tatap matanya satu-satu, tapi jangan semua. Misalnya aku lihat Mas ini, ya, halo. Lihat Mbak ini, hai, silahkan. Karena eye contact itu perlu. Dan matanya itu juga jangan terlalu sering, banyak bergerak. Jadi jangan, ya baik, jadi pada kesempatan kali ini, itu justru mengganggu. Karena terlalu banyak gerakan itu juga membuat orang yang ada di depan kita itu tidak terfokus sama kita. Kalau misal kalian ikut lomba, misalnya ada yang ikut lomba, silahkan kalian lihat jurinya. Kalau kalian nggak berani melihat mata jurinya, silahkan lihat dahi jurinya. Karena eye contact itu perlu untuk memastikan bahwa, oh anak ini berarti antusias sama saya, karena dia melihat saya dari tadi. Bener Mas? Iya, bener ya. Jadi eye contact itu perlu ya. Jadi jangan, biasakan ini lagi. Misal kalian lupa, biasanya kan lihatnya ke atas ya, jangan lihat ke atas, tapi tetaplah lihat ke depan sambil berpikir. Sesekali boleh sebenarnya untuk lihat ke atas, tapi jangan terlalu sering. Jadi silahkan tetap diam, kemudian baru kalian ingat lagi. Dan kalau misalkan kalian lupa juga, jangan bilang ya. Jadi misal kalian lupa, kalau kalian lupa silahkan lebih baik kalian diam sejenak. Jadi kalau lupa, ya udah diem dulu lah. Anggaplah kalian masih tarik nafas. Jadi orang pun kadang nggak sadar kalau ternyata kita lupa sama materi kita. Tapi kalau kita bilang orang sudah, oh lupa nih, oh anu nih, pasti gitu. Jadi kalau kalian diem, ya udah anggap aja kalian lagi narik nafas.
Oke. Selanjutnya, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Biasanya ini cenderung terjadi kalau misalkan kalian salah. Misal kalian salah, terus kalian begini. Oh, bukan gitu. Jangan. Ya udah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian lupa atau kalian melakukan kesalahan, silahkan diam dulu. Baru kalian lanjutkan lagi materi kalian. Kalau misalnya kalian sadar kalian salah, ya silahkan kalian minta maaf. Oke, maaf. Bisa saya ulangi. Ya begini. Jadi jangan menggeleng-gelengkan. Kemudian yang terakhir adalah biasakan tersenyum. Tersenyum itu perlu ya, karena kalau kalian tersenyum, orang di depan kita pun akan tertarik sama kita untuk ikut tersenyum. Jadi kalau kalian sudah datang marah-marah, mau dengerin audiensnya? Nggak mau kan? Jadi makanya kalian harus biasakan tersenyum. Tersenyum itu kan juga ibadah. Jadi nggak ada salahnya buat kita tersenyum. Misal lagi putus sama pacarnya, ya udah tersenyum aja. Jadi silakan kalian tampilkan yang terbaik ketika kalian menjadi seorang speaker ataupun kalian mau presentasi minimal di kelas. Karena itu adalah salah satu bentuk latihan kalian untuk menjadi seorang speaker. Kalian itu di SMA presentasi itu belum seberapa dibandingkan kalian ketika kuliah. Jadi bandingkan bahwa dan jadikan itu sebagai pembelajaran dan persiapan kalian untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah bahasa tubuh. Ini mimik tubuh ya. Yang pertama, dalam keadaan formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Kemudian yang kedua, menggunakan alat bantu pada tangan dengan tepat. Kemudian berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Oke, saya jelaskan satu persatu. Dari yang pertama, dalam keadaan formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Benar ya? Jadi daripada, kalau saya pribadi, memang saya lebih enak berdiri daripada duduk. Karena kalau duduk tuh nafas saya kayak ketahan gitu di sini. Jadi kayak ngerasanya capek. Tapi kalau berdiri ya biasa, normal gitu ya. Kemudian untuk menggunakan alat bantu, ini untuk mic ya. Misal kalian megang mic, itu jangan gini, jangan terlalu ke depan, karena kalian nggak mau nyanyi. Dan ini juga menutup pandangan si audiens ke kalian. Jadi lebih baik kalau saya menyarankan seperti ini. Dan menggunakan satu tangan saja. Tangan satunya buat apa? Untuk membantu kalian mengekspresikan apa yang akan kalian ucapkan. Jadi makanya seperti ini, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kalau dekat tuh biasanya nggak jelas dan terlalu keras. Tapi kalau terlalu jauh, nggak dengar. Ya kalau ruangannya segini. Kalau ruangannya sampai belakang, kan yang di belakang nanti nggak dengar. Kemudian berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Nah ini nomor 3, itu benar-benar mengganggu ya. Kalau misal saya dari tadi jalan begini, kemudian saya ke sana lagi, fokus kalian tuh akan terpecah. Kalian kan pasti melihat yang bicara kan. Kalau saya ke sana, saya ke sini, kalian tuh juga ikut matanya ke sana, ke sini, sana, ke sini. Bahkan saya pernah waktu itu ikut pelatihan dan pematerinya itu jalan dan itu bikin saya sedikit pusing gitu loh. Jadi dia maju gitu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Saya jadi pusing yang mau lihat, akhirnya saya diem. Akhirnya saya nggak dengerin waktu itu. Ya maaf ya, jangan ditiru kalau kayak gitu. Jadi apa itu sangat mengganggu fokus kalian kalau misalkan terlalu banyak bermondar-mandir. Mondar-mandirlah sewajarnya. Misal maju 1 langkah, 2 langkah boleh lah. Mundur 1 langkah, 2 langkah boleh. Tapi jangan terlalu sering. Jadi jangan, ya baik adik-adik, silakan. Kalian mau nyanyi kalau begini ya. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti berbicara di depan umum, langkahnya itu halus, jangan kayak tadi ya. Ini mau senam kalau begini. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya tentang penguasaan materi. Nah, ini ya yang paling wajib nih ada buat anak SMP sama SMA kalau mau. Kalian ada materi atau mau presentasi, kalian kan pasti clippingnya tebel gitu. Clipping apa sih namanya? Makalah ya kok clipping sih. Makalahnya kan tebel, kalian nggak mungkin dong baca setebel makalah itu. Jadi silakan kalian ambil poin utamanya. Apa yang akan kalian jelaskan? Jadi jangan dijelaskan semua, capek ngomongnya kalau dijelaskan semua. Jadi silakan buat poin-poinnya. Oh untuk paragraf ini poinnya ini, untuk bab ini poinnya ini, untuk bab ini poinnya ini.
Kemudian selanjutnya, jangan membaca atau menghafalkan materi saat presentasi. Jadi yang pertama, jangan membaca terfokus ke sini ya. Jadi kalian boleh sesekali melihat ke layar atau melihat catatan kalian, tapi jangan selalu membaca. Karena kalau kalian membaca itu biasanya nggak ada nadanya. Jadi kayak kalian baca lurus-lurusan. Orang sukses, orang gagal, orang sukses, orang gagal. Terus aku baca ini. Jangan membaca atau menghafalkan materi saat presentasi. Itu lurus, nggak akan ada nadanya. Tapi kalau kalian hanya membaca poin-poinnya, kalian akan tahu, oh di bagian ini nada saya harus sedikit ditekan. Oh, nada saya harus sedikit tinggi. Kayak gitu. Jadi jangan membaca. Boleh sesekali melihat, silakan, tapi jangan terlalu sering. Kemudian selanjutnya, jangan menghafal materi. Kalau kalian menghafal, kalian lupa, kalian ngeblank. Tapi kalau kalian memahami dari poin-poin yang kalian buat, maka kalian bisa paham. Kalau kalian lupa, oh iya tadi bahas tentang misal apa ya, bahas tentang orang sukses misal. Oh iya berarti aku bisa bikin kata-kata kayak gini nih. Jadi apa ya, lebih ke kalian tuh menguasai dan bisa mengganti yang kalian lupa itu. Saya pernah waktu itu ikut lomba. Salah saya adalah saya menghafal, karena waktunya cuma 1 minggu kan, dan waktu itu saya nggak bikin sendiri teksnya, jadi saya cari di Google, kemudian langsung saya hafalkan, dan di tengah-tengah saya lupa, saya nggak tahu saya harus isi apa pada saat itu, dan saya benar-benar ngeblank. Saya ingat kata guru saya, kalau yang di SMP 1 tahu Miss Yulia almarhum, tahu? Nggak tahu ya kayaknya. Jadi ada itu Miss Yulia, dia selalu mengingatkan saya bahwa kalau kamu lupa silahkan kamu diam, dan pada saat itu saya diam. Dan saya sempat minta, waktu itu kan saya diam ya, emang dari awal lancar lah, ngomongnya lancar, terus sampai di tengah saya diem. Pas saya diem itu ada orang tepuk tangan. Orang tepuk tangan itu sangat mengganggu konsentrasi saya waktu itu. Saya langsung gini kan, saya langsung suruh diam orang itu. Karena salah saya di situ adalah saya menghafal, dan semenjak kejadian itu, saya tidak menjadikan menghafal itu sebagai suatu keharusan ketika saya presentasi. Jadi saya lebih sering menggunakan membuat poin. Jadi poin-poin dari setiap paragraf yang akan saya sampaikan. Jadi kalau saya lupa, ya saya buat kata-kata lain yang serupa dengan yang saya lupa itu. Kemudian selanjutnya adalah memberikan opening dan closing yang menarik. Jadi kalau kalau misalkan pada opening kalian semangat, ya pasti yang lain juga akan semangat. Kalau tadi di opening saya cuma bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bakal semangat nggak ke belakang? Kalau dari awal saya semangat, ya belum tentu juga kalian ke belakang semangat. Tapi kalau dari awal saya nggak semangat, ya sampai belakang udah jelas kalian juga nggak akan semangat. Jadi buatlah opening dan closing yang menarik. Kemudian alokasi waktu, jadi buat materinya itu disesuaikan sama waktu yang diberikan. Jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ya materi kalian nggak akan semuanya tersampaikan. Kemudian selanjutnya adalah memberikan guyonan. Jadi kayak, tapi kalau presentasi di kelas jangan dikasih guyonan, dimarahin kalian sama gurunya. Misal kayak saya pemateri kayak gini, silakan diberikan guyonan atau diberi jargon. Kayak tadi, siap untuk bicara? Siap untuk bicara? Lebih keras, siap untuk bicara? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi jargon itu sebenarnya untuk ini ya, kalau misalnya ada yang nggak fokus, jadi fokus kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ada peserta yang mulai ngantuk atau teman-teman kalian mulai ngantuk, bolehlah kalian beri jargon. Ya, oke selanjutnya, lebahnya telat terus. Nah ini dia tips merebut perhatian. Jadi yang pertama, kalau kalian ini dalam arti nggak di kelas ya, jadi busana yang sesuai, jadi disesuaikan pada saat itu posisi kalian sebagai apa. Kemudian datang tepat waktu, gunakan alat audio visual, misal pakai mic, atau kalian bisa menampilkan video, boleh. Kemudian kemukakan sasaran dan tujuan, kemukakan manfaat yang akan diperoleh. Saya nggak ungkapin ini sih tadi, karena saya rasa udah disampaikan sama Zeta kemarin. Jadi saya hapus, jadi tujuannya apa, maksud kalian itu untuk apa, kemudian manfaat yang diperoleh itu apa. Kemudian selanjutnya adalah pengondisian peserta. Saya memberikan pengondisian peserta ini untuk kalian kalau misalkan kalian lagi ini ya, misal kayak saya jadi pemateri atau jadi moderator atau mungkin jadi MC juga bisa.
Yang pertama, melibatkan peserta. Artinya apa? Kalau kalian melibatkan peserta, kalian ada respon. Jadi dua arah dengan peserta. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke peserta. Terus berikan kayak pernyataan atau pendapat dari si peserta. Misalnya, apa itu public speaking? Apakah ingat? Nah, contohnya kayak gitu. Enggak, aku cuma bercanda, nggak usah takut. Nah, kemudian silakan tadi dengan jargon. Ya, jargon itu juga salah satu bentuk untuk melibatkan peserta, sehingga peserta yang udah ngantuk, yang udah capek, yang udah HP-an, kalau ada yang HP-an, ya itu bisa jadi fokus lagi dengan saya. Kemudian selanjutnya menegur apabila ada yang tidak fokus dengan sopan. Jadi kalau misal ada yang ngantuk, cek kiri, jangan dimarahin, disindir aja kayak saya tadi. Ada yang main HP, saya biarin nggak apa-apa, silahkan main HP. Nah, itu adalah salah satu contoh menyindir. Ada yang tidur minta tolong temennya dibangunin, misal, mbak tolong bangunin ya temennya, bangunin. Jadi kayak gitu ya, jadi ditegur. Atau ada yang ngomong sendiri, silahkan disindir saja, tapi sindirnya yang halus. Oh iya, yang ngomong sendiri gimana mas kabarnya gitu, nanti dia akan menoleh kayak gitu. Jadi sindirlah secara harus, nggak perlu marah-marah ya. Kemudian selanjutnya memberikan ice breaking. Kalian tahu ice breaking? Oh, ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Ada, iya. Jadi ice breaking itu ice artinya es, break artinya rusak. Jadi artinya ini ya, ice breaking itu suatu, kalau saya nyebutnya lebih seneng kayak game gitu sih sebenarnya. Jadi kayak suasana yang awalnya mencekam gitu ya, kayak dengerin materi mumet, akhirnya ada ice breaking jadi santai lagi kayak gitu. Jadi salah satu bentuk untuk pengondisian peserta yang awalnya udah mulai ngantuk atau udah capek, itu diberikan ice breaking. Misalnya ice breaking ini diberikan kalau jeda materi. Kalau kalian ikut pelatihan, terus ada jeda materi, itu biasanya diberikan ice breaking. Nah, ini ada 20 tips by Elizabeth Han. Jadi sebenarnya ini semuanya sudah saya sampaikan tadi, cuman saya munculkan di akhir. Anggaplah ini kesimpulan ya. Jadi yang pertama, tertarik dengan topik. Jadi kalau kalian ditawari untuk jadi seorang pemateri, kalau itu bukan passion kalian, jangan mau. Artinya cek sok-sokan gitu ya. Misal saya ya public speaking, terus saya diminta ngisi tentang entrepreneur, padahal saya bukan entrepreneur, ya nggak mungkin saya terima. Jadi harus sesuai sama passion kalian. Misal yang ketua OSIS, jadi ngisi pemateri di LDK, ya silahkan, berarti masih jalannya. Jadi ya sesuaikan lah. Kemudian alokasi waktu, mempersiapkan mental diri, menuliskan materi lengkap, menggunakan catatan poin materi, latihan. Pokoknya saya paling menekankan tuh di latihan kalau kalian mau berbicara depan umum. Kemudian berbicara dengan nada yang tepat, jangan menghafalkan materi, harus menguasai, selipkan cerita, eye contact, jangan lupa. Melibatkan audiens, pengenalan dan kesimpulan yang tepat, menyusun ide dengan urutan yang logis, jangan bersembunyi di belakang podium, menggunakan alat bantu visual, memilih metode yang tepat, memastikan keefektifan metode, hindari yang dapat memecah. Ini tipe ya guys, memecah perhatian audiens, hindari kebiasaan buruk yang mengganggu, selesaikan tepat waktu. Untuk metode ini maksudnya kayak gini, misal kalian diminta untuk jadi pemateri ya, misal kayak saya. Kalian bisa nentukan metodenya, kalian mau kayak saya kayak gini, jadi saya bicara dulu, nanti kalian tanya jawab, atau mau bikin lingkaran, terus diskusi, itu silakan. Itu adalah salah satu bentuk metode. Kemudian efektifnya itu kayak apa? Jadi kalau misal dalam waktu 30 menit itu efektif enggak yang lingkaran tadi? Atau dengan kayak gini itu efektif enggak dengan waktu 5 jam? Kan capek juga, jadi harus aneka ragam metode yang bisa digunakan. Kemudian ini, hindari kebiasaan buruk yang mengganggu. Misal kalian di rumahnya punya kebiasaan ngupil gitu ya, nggak sadar. Ya kalau kalian lagi jadi pemateri, tolong hilangkanlah itu dulu. Atau kebiasaan garuk, hilangkan itu dulu. Atau kebiasaan masukin tangan ke kantong. Itu adalah salah satu hal yang benar-benar tidak boleh dilakukan ketika kalian berbicara di depan umum. Jadi kalian yang cowok biasanya jangan masukkan tangan ke kantong, karena itu menunjukkan bahwa kalian tidak percaya diri. Jadi ya udah, tangannya lepas aja. Kalau yang cewek biasanya ya kalau saya begini. Kemudian untuk pergerakan tangan jangan terlalu tinggi ya. Jadi bisa kalian ngomong,
ngomong perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Agustini Fajarianti Ningsih, jangan ya. Jadi cukup seginilah, maksimal sebahu. Jadi ya begini. Tingginya sebahu ya, maksimal. Oke, selanjutnya ini the last dari saya. Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita dan siapa saja itu pasti bisa menjadi seorang public speaking. Jika kalian sadar kalian tidak dilahirkan sebagai seorang speaker, maka berlatihlah, dan berlatihlah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.